dari Bryophyta atau tumbuhan lumut. Pernahkah teman-teman mengamati lumut yang menempel di bebatuan? Bisa kita lihat Bryophyta atau lumut memiliki ukuran yang kecil, namun jumlahnya banyak dan bisa menjangkau tempat yang luas. Lumut memiliki klorofil sehingga berwarna hijau, hidup di tempat yang lembab atau basah. Permukaan tubuhnya dilapisi oleh zat lilin atau kutikula sehingga dapat menahan air yang masuk ke tubuhnya. Mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, di mana fase gametofit lebih dominan dalam daur hidupnya. Dan lumut ini merupakan generasi peralihan dari Talophyta ke Cormophyta. Nah, semua karakteristik yang kita bahas tadi merupakan ciri-ciri Bryophyta. Dan berikut catatannya. Sebagai tumbuhan bertalus, struktur tubuh Bryophyta terdiri dari bagian sporofit dan gametofit. Sporofit menghasilkan spora dan gametofit menghasilkan gamet. Pada bagian sporofit terdapat sporangium atau kotak penghasil spora dan seta atau tangkai buah. Sedangkan pada bagian gametofit ada daun sederhana berbentuk pipih sejajar, stolon, dan akar semu yang disebut rhizoid, berguna untuk melekatkan diri dan menghisap air. Bagian-bagian tubuh lumut tadi tidak dimiliki oleh semua jenis lumut. Bentuk tubuh lumut berbeda-beda sesuai kelasnya. Berikut ini catatannya. Berdasarkan bentuk gametofit dan sporofitnya, tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu Hepaticopsida atau lumut hati, Anthocerotopsida atau lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun. Mari kita bahas karakteristik lumut setiap kelasnya. Kelas pertama, Hepaticopsida atau lumut hati. Bagian gametofit tubuhnya berupa talus dan berbentuk lembaran seperti hati. Talusnya berwarna hijau dengan percabangan menggarpu dan pada sisi bawahnya terdapat selapis sel seperti daun. Sporofit selalu tumbuh dan berkembang di dalam gametofit betina sehingga tidak terlihat secara langsung. Berikutnya, Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Gametofitnya berupa talus dengan tepi rata atau bertoreh. Sel-sel tubuh memiliki kloroplas besar dan tunggal. Sporofitnya memanjang dan tumbuh seperti tanduk. Pangkal kapsulnya dilindungi oleh involucrum. Kelas terakhir, Bryopsida atau lumut daun. Gametofitnya berupa talus seperti tumbuhan kecil. Talus mempunyai batang semu, daunnya tersusun spiral, memiliki akar semu yaitu rhizoid. Pada bagian pucuk terdapat alat perkembangbiakan yang disebut antheridium dan archegonium. Sporofit tumbuh pada bagian tumbuhan lumut itu sendiri. Nah, teman-teman, seperti inilah struktur tubuh dari masing-masing jenis lumut. Lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Ketiganya memiliki struktur tubuh yang berbeda ya. Contoh tumbuhan lumut diantaranya lumut hati Markhanthia sp, lumut tanduk Anthoceros sp, lumut daun Sphagnum sp. Dan beginilah bentuk masing-masingnya. Reproduksi tumbuhan lumut terjadi secara metagenesis, yaitu pergiliran keturunan secara teratur antara generasi gametofit dan sporofit. Daur hidup lumut diawali dengan adanya spora, kemudian tumbuh menjadi protonema. Protonema berkembang menjadi tumbuhan lumut yang akan menghasilkan gamet jantan antheridium dan gamet betina archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur. Fase dari spora sampai ke spermatozoid dan sel telur disebut fase gametofit. Fase gametofit inilah yang paling dominan dalam siklus hidup lumut. Spermatozoid dan sel telur mengalami fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot membelah dan tumbuh menjadi sporangium. Fase dari zigot sampai ke sporangium disebut fase sporofit. Sporangium pecah menghasilkan spora dan siklus kembali berulang.
Berikut ini skema dari proses metagenesis lumut. Tumbuhan lumut sering kita temui di lingkungan sekitar. Kira-kira apa aja ya manfaatnya? Nah, lumut merupakan tumbuhan perintis. Artinya, tumbuhan pertama yang mampu hidup di daerah kosong sebelum ditumbuhi oleh tumbuhan lainnya. Lumut dapat memecah batuan yang besar dengan mengeluarkan senyawa asam, sehingga memungkinkan tumbuhan lain untuk tumbuh. Lumut juga berperan penting dalam menahan erosi tanah dengan cara menyerap air. Selain itu, lumut juga dapat digunakan sebagai bahan pengganti kapas, pupuk kompos, dan obat peradangan pada hati. Oke teman-teman, itulah karakteristik dan manfaat lumut sebagai bagian dari plantae. Bisa dimengerti ya?